Setiap pagi, Jakarta selalu bergerak. Orang-orang berangkat bekerja, mengejar waktu, berjalan, berpindah, lalu berjalan lagi. Rutinitas yang dilakukan jutaan orang setiap harinya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bisa nggak ya semua transportasi di Jakarta benar-benar saling terhubung? Jawabannya bisa. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal ini adalah melalui proyek Pedestrian Deck Duku Atas. Pedestrian Deck Duku Atas merupakan proyek yang dirancang untuk menghubungkan berbagai moda transportasi di kawasan Duku Atas. Nantinya, jalur ini akan mengintegrasikan Stasiun Sudirman, Stasiun KA Bandara BNI City, Stasiun MRT Duku Atas, halte Transjakarta, serta Stasiun LRT Jakarta di masa mendatang, sehingga perpindahan antar moda menjadi lebih mudah bagi pejalan kaki. Tapi, pedestrian deck Duku Atas bukan hanya dirancang sebagai penghubung antar moda. Dengan desain melingkar berdiameter sekitar 100 meter, kawasan ini juga akan menjadi ruang publik baru di tengah kota Jakarta. Nantinya, masyarakat bisa menikmati pemandangan Jalan Sudirman dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan bersuah foto dengan latar patung Jenderal Sudirman yang tetap dipertahankan di lokasi. Di area ini juga akan hadir galeri sejarah yang menceritakan sosok Jenderal Sudirman. Sementara bagian utara dan selatan dibuat lebih lebar agar tidak terjadi penumpukan pejalan kaki. Lalu bagaimana pendapat warga Jakarta tentang rencana proyek ini? Yuk kita tanyakan langsung. Setiap hari pasti naik transportasi umum. Kayak akhir-akhir ini sih aku sering pakai sih gara-gara emang ada beberapa keperluan di daerah sini gitu. Cukup sering sih, terutama untuk berangkat kerja dan lain sebagainya. Nomor satu yang pasti ininya ya, gimana cara kita berpindahnya gitu. Misalnya kita dari satu tempat ke tempat lain, kan misalnya kayak di Duku Atas ini kan ada kayak KRL, terus ada TJ, ada MRT juga. Nah, itu tuh yang paling bikin ribet itu adalah itu kan tempatnya jauh-jauh ya. Itu ribet gitu. Jalannya jauh dan nggak nyaman jujur aja, walaupun tetap ada kolongnya ya yang buat pedestriannya, tapi tetap not comfortable aja gitu. Kalau untuk daerah Duku Atas kan memang sering banget ya Kak keluar dari Sudirman, terus memang pusatnya di situlah untuk perpindahannya, jadi kayak yang cukup lumayan padat, apalagi di rush hour juga yang rata-rata tuh memang padat dan orang tuh pada lari-larian kan, jadi kayak rasanya wah ditekan, jadi harus cepet-cepet jalan gitu kan, kayak gitu sih Kak. Kalau di Duku Atas sendiri mungkin karena jarak-jaraknya jauh kali ya Kak. Misalnya kayak dari MRT ke LRT itu kan juga lumayan cukup perpindahan yang jauh kayak gitu sih. Penting banget. Soalnya walaupun memang tetap kita jalannya jauh dari satu transportasi umum ke tempat yang lain, misalnya kayak dari MRT ke TJ atau MRT ke KRL, cuma tuh kalau tempatnya nyaman, kita pun juga nyaman buat jalan walaupun itu jauh gitu. Kayak yang di CSW aja itu kan untuk MRT dari MRT ke TJ itu tuh walaupun TJ-nya juga banyak koridornya, itu tuh nyaman banget walaupun kita jalan jatuhnya jauh ya, hampir 200-300 meter, tapi enak gitu. Jadi menurut saya si pedestrian deck itu untuk di Duku Atas tuh penting banget. Selama ini sih yang aku lihat di daerah Duku Atas itu memang perpindahannya kan terlihatnya di daerah MRT aja ya Kak. Untuk lanjutan TJ dan lainnya tuh menurutku masih yang kurang. Dan untuk perpindahan mungkin ke beberapa daerah tuh kayak misalkan untuk pejalan kaki ya pasti harus muter lagi dan semacamnya gitu. Menurut aku sih untuk adanya pedestrian ini sih lumayan cukup membantu harusnya ya. Saya baru dengar ya, dan itu pasti memudahkan kita banget para pengguna Transum yang jelas, karena tantangan tersendiri yang jauh dan apa, jadi itu pasti memudahkan juga sih. Keluhan para pengguna transportasi ini ternyata bukan tanpa alasan. Kawasan Duku Atas selama ini masih memiliki tantangan dalam menghubungkan perpindahan antar moda secara lebih nyaman. Melalui pedestrian deck Duku Atas, kawasan ini diharapkan dapat menghadirkan konektivitas yang lebih baik bagi para pengguna transportasi umum. Jadi sebenarnya kalau kajian itu sebenarnya titik itu banyak banget Mbak. Yang saya ingat ya. Jadi yang saya ingat itu yang sebenarnya yang paling problematik adalah dari titik
antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah naik ke atas ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit untuk nyampe. Jadi setelah sekarang kan tinggal naik dari sini sampai kan. Jadi itu yang paling signifikan untuk pengurangan durasi perjalanan tempuhnya sih. Sebagai informasi, proyek pedestrian dek Duku Atas telah dicanangkan pada 21 Juni 2026 oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Saat ini proyek masih berada pada tahap lelang dengan nilai sekitar 300 miliar rupiah dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028. Menurut PT MRT Jakarta, pembangunan proyek ini juga tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Untuk pendanaannya sendiri ini akan by MRT, jadi tidak menggunakan pembiayaan APBD ya. Jadi untuk saat ini 50% sih kita masih akan menggunakan investasi MRT, 50% lagi mungkin kita sedang dalam sebagian akan menggunakan dana MRT, sebagian kita sedang rencananya akan menggunakan loan gitu. Pengembangan pedestrian dek Duku Atas merupakan bagian dari konsep Transit Oriented Development atau TOD. Konsep ini mengembangkan kawasan di sekitar transportasi publik agar lebih ramah bagi pejalan kaki, mendukung perpindahan antar moda, sekaligus menciptakan ruang kota yang lebih nyaman. Pedestrian dek Duku Atas dirancang menggunakan struktur baja dengan diameter sekitar 100 meter. Infrastruktur ini mampu menopang beban hingga 500 kg per meter persegi. Selain itu, setiap kuadran akan dilengkapi elevator dan eskalator agar dapat diakses lebih mudah oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Nah, Sobat Kompas TV, kita nantikan realisasi pembangunan pedestrian dek Duku Atas ini akan berlangsung nantinya. Karena transportasi bukan hanya soal bagaimana kereta datang tepat waktu, tapi juga soal bagaimana setiap perjalanan bisa saling terhubung.